waktu nifas. Disebutkan oleh penulis yaitu Syekh Salim Ibn Sumer rahimahullahu taala di fasal haid dan nifas. Yang pertama terkait dengan masalah haid. Dikatakan oleh beliau sedikitnya haid adalah sehari semalam. Ya, adapun umumnya wanita haid itu 6 sampai 7 hari. Jadi rata-rata wanita, normalnya wanita itu 6 sampai 7 hari atau sekitar 1 pekan. Dan paling banyak wanita haid itu adalah 15 hari. Ya, 15 sehari semalam. Adapun sedikitnya ya haid tadi sudah disampaikan yaitu sehari semalam. Sehingga kalau ada orang lebih dari 15 hari masih mengeluarkan darah, ya dalam hal ini wanita, maka disebutkan oleh para ulama darah tersebut bukan lagi darah haid, tapi itu disebut dengan damul fasad atau darah yang rusak atau disebut dengan istilah istihadah. Sehingga bagaimana kalau ada di hari ke-16, 17, 18 masih keluar ya darah, maka dia tetap wajib sholat. Ya, namun dengan ketentuan-ketentuan yang kemarin kita jelaskan. Wanita yang istihadah disebut dengan daimatul hadas atau wanita yang terus-menerus berhadas. Sehingga dia berwudu ketika sudah masuk waktu. Ya, dia berwudu ketika sudah masuk waktu. Tidak berwudu nanti dipakai 1 jam kemudian. Dah, tapi wudunya harus mendekati ya akan melaksanakan sholat. Kalau sudah masuk waktu berwudu. Dan antara wudu dan sholat itu tidak ada selang waktu yang lama. Kalau bisa ya segera dia gunakan untuk sholat. Seandainya ada jeda, maka jedanya jeda yang ya ringan seperti ya menjawab azan atau sholat sunnah. Ya, adapun jeda sampai setengah jam sampai 1 jam, maka dikatakan oleh para ulama kalau wanita istihadah yaitu yang haidnya lebih dari 15 hari, ya sehingga tidak disebut haid lagi, maka dia wajib sholat. Namun ya dia berwudu langsung sholat. Bagaimana dengan darah yang tetap keluar? Maka disebutkan oleh para ulama wajib disumpal. Ya, disumpal dengan entah pembalut atau kain atau sejenis itu agar darah ya tidak terus-menerus keluar. Bagaimana kalau ketika sholat darah keluar? Maka tidak mengapa karena memang kondisinya demikian. Ya, kondisinya demikian. Ya. Yang wajib bagi dia adalah as-sholatu 'alal fawr, sholat secepat mungkin ya, sesegera mungkin setelah berwudu. Ya, adapun waktu suci. Waktu suci itu artinya apa? Waktu wanita tidak haid. Ya, wanita tidak haid, yaitu paling sedikit 15 hari. Ya. Umumnya wanita ya masa sucinya adalah 24 sampai 23 atau 24 hari. Ya, tergantung dari ya dia haidnya 6 atau 7 hari. Ya, tetapi terkadang ada orang yang ya masa sucinya itu tidak terbatas. Biasanya ini terjadi bagi wanita-wanita yang tidak lancar haidnya atau tidak teratur haidnya. Dan poin tambahan dari kami, ini juga tambahan dari para guru kami, bagi teman-teman yang masih jomblo, yang masih single ya, kalau ingin menikah ya bisa bertanya tentang ya ya apakah haidnya lancar atau tidak. Kenapa? Ini berkaitan dengan masa suci. Ya, berkaitan juga dengan masa subur. Kalau haid ya misalnya haid ya 15 hari, habis itu suci selama 2 bulan 3 bulan. Ini susah untuk mendeteksi ya masa suburnya. Apa fungsi dari masa subur? Ya, Mas Rizky mesti sudah tahu lah insya Allah ya. Itu tujuannya adalah untuk ya dalam hal ini upaya atau usaha untuk mendapatkan keturunan. Ya, karena di sini sudah dewasa semua, saya kira tidak masalah ya. Ini bukan masalah saru atau tidak saru, ini masalah ilmu dan penting. Ya, sehingga ketika mau menikah, coba ditanyakan calonnya atau ketika nazar dan seterusnya. Karena ini penting, ya, terutama bagi ya mereka yang berumah tangga yang tentunya berharap kepada Allah ya diberikan hadiah berupa momongan. Kalau tujuan menikahnya bukan karena itu, karena memang sama-sama ingin beribadah kepada Allah ya tidak masalah gitu ya. Cuma bagi mereka yang merasa kalau tidak ada momongan itu sesuatu yang
kurang dan seterusnya, maka penting memperhatikan hal ini sebelum menikah. Kemudian untuk nifas dikatakan oleh beliau, masa nifas paling sedikit adalah setetes darah. Ini paling sedikit ya, cuma ya keluar setetes darah. Nah, umumnya wanita itu kalau nifas 40 hari. Dan paling lama wanita nifas itu 60 hari. Dan nifas itu apa? Yaitu kondisi wanita setelah rahimnya kosong dari bayi. Ya, rahimnya kosong dari bayi, baik itu melahirkan secara normal maupun melahirkan secara sesar. Dua-duanya bisa mengalami nifas. Jadi bukan karena sesar kemudian enggak nifas, tidak, tetap ya. Sesar pun dia mengalami nifas. Taib, ini catatan penting untuk pertemuan sebelumnya. Nah, insya Allah Ta'ala pada kesempatan sore hari ini kita akan masuk di bab baru. Dan di buku-buku fikih, bab itu disebut dengan kitab. Ya, bab itu disebut dengan kitab. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab, kitab artinya kumpulan-kumpulan tulisan yang dijadikan satu. Ya, kitab itu maknanya adalah kumpulan tulisan yang dijadikan satu. Nah, ini tulisan-tulisan berkaitan dengan apa? Ya, maka itulah yang dijadikan kitab. Oh, kitabus shalah. Oh, ini berarti apa? Kumpulan ya tulisan-tulisan atau pembahasan terkait dengan sholat dari ya yang paling sederhana definisi dan seterusnya sampai syarat rukun pembatal dan lain-lain. Kita akan baca ya, bismillahirrahmanirrahim. Kitabus shalah, bab salat. Faslun, dikatakan oleh Syekh Salim Ibn Sumer rahimahullahu taala, faslun, pasal. Ya, a'dzarus salati ithnani. Ya, uzur seorang ya tidak atau dia istilahnya uzur di sini alasan ya, kita katakan alasan seorang dia tidak melakukan sholat yang ditoleransi. Nah, begitu. Alasan seorang dia tidak melakukan sholat yang ditoleransi cuma ada dua. Yang pertama apa? An-naumu, tidur. Wathani, yang kedua, an-nisyanu, lupa. Ya, sehingga tidak ada istilah uzur karena sibuk, itu enggak ada. Uzur karena naik kereta ini juga enggak ada. Kecuali naik keretanya ketiduran, nah baru dapat uzur. Tidak ada uzur karena naik gunung, ini juga enggak ada. Ya. Apa yang dimaksud uzur ini? Dia tidak berdosa ketika dia terlewat dari sholat. Ya. Sehingga apa? Kalau orang tertidur, atau orang lupa sama sekali dia tidak sholat, sama sekali tidak ingat harus sholat, mungkin karena ada kegiatan atau ada sesuatu yang menyibukkan dirinya, ya misalnya seorang lagi survei misalnya di suatu area ya yang tidak ada suara azan, ya internet juga nggak ada, ini sangat mungkin seorang dia lupa, ya bahkan mungkin terlewat ya. Tapi kalau kayak di tengah-tengah kota kayak kita ya, internet hidup, ya, masjid dekat gitu ya. Sampai lupa ini sebenarnya kebangetan gitu ya. Cuman seandainya ada, maka itu alasan yang menyebabkan dia diangkat dari dosa atau dia tidak berdosa. Adapun alasan yang lain sibuk tapi dia ingat waktu sholat cuman karena dia alasan sibuk. Misalnya rapat sama bos. Ya, rapat sama bosnya di kantor, ya, kemudian dia tidak sholat. Maka ini ya tidak ada uzur baginya, alias berdosa. Sehingga apa yang perlu dilakukan kalau ada orang yang dia tidak sholat ya dengan alasan selain dua hal ini? Ya, dia wajib segera untuk ya melakukan qadha. Dia wajib segera untuk melakukan qadha plus dosa. Dia dosa. Ini enggak ada uzur soalnya, tapi dia wajib untuk segera qadha. Bedanya apa sama dua orang ini, yang tidur sama yang lupa? Yang tidur sama yang lupa
mereka juga punya kewajiban qadha. Ya, qadha itu artinya apa? Melakukan ibadah di luar waktu, ya. Itu namanya qadha. Ya, kalau melakukan sholat di waktunya namanya adaan istilahnya ya. Seorang sholat zuhur ya di waktu zuhur gitu ya. Dia ketiduran ya, bangunnya pas asar ya, tidur. Berarti apa? Dia wajib untuk sholat zuhur ya sebagai qadha, namun dia tidak berdosa. Karena apa? Dia tidur. Tapi dia wajib kok qadha karena dia belum sholat. Nah, kalau alasannya rapat sama bos sampai dia nggak sholat zuhur misalnya, dia nggak ada uzur, berarti berdosa. Kalau berdosa, ya dia nanggung dosa plus dia harus qadha. Ya, meskipun dia sholat tetap dosa. Ya, kalau nggak sholat dosanya double. Ya, dosanya kuadrat. Karena apa? Ya, karena dia berdosa karena meninggalkan sholat ditambah ya tidak sholat. Ya, taib. Ya. Ini sama seperti hukuman bagi orang yang mendatangi dukun. Ya. Orang yang mendatangi dukun, ya kemudian dia membenarkannya cuma iseng ya, maka sholatnya 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian disampaikan oleh Nabi. Oh, kalau begitu berarti nggak usah sholat aja ya, daripada sholat nggak diterima. Oh, tambah dosa ya. Jadi udah sholatnya tidak diterima, dosanya tambah karena dia meninggalkan sholat. Nah, ini dua uzur seorang ya tidak ya berdosa ketika meninggalkan sholat, yaitu tidur dan lupa. Kemudian pembahasan berikutnya, faslun ya syurutus sholati, syarat sholat. Sekarang kita ulang kembali pembahasan masalah syarat ya, sebelum kita masuk pada syarat-syarat sholat ada 8. Syarat disebutkan oleh para ulama adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan sesuatu. Ya, kalau syarat wudhu berarti apa? Harus dipenuhi sebelum wudhu. Kalau syarat sholat berarti sesuatu yang harus dipenuhi ya sebelum sholat. Ya, ada 8. Nanti minta tolong Mas Nanda dibacakan, ya. Saya bacakan Arabnya, nanti Mas Nanda bacakan terjemahnya. Al-awwalu taharatul hadatsaini. Wa tsani at-taharatu 'anil najasati fi thawbi wal badani wal makani. Wa tsalits satrul 'aurati. والرابع استقبال القبلة. الخامس دخول الوقت. والسادس العلم بفرضياتها. السابع ألا يعتقد فرضا من فروضها سنة. والثامن اجتناب المبطلات. Nah, dibaca Mas Nanda untuk terjemahnya. Nah, pembahasan kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat ada 8, yaitu 1. Suci dari hadas besar dan kecil. 2. Suci pakaian, badan, dan tempat dari najis. 3. Menutup aurat. 4. Menghadap kiblat. 5. Masuk waktu sholat. 6. Mengetahui rukun-rukun sholat. 7. Tidak meyakini bahwa di antara rukun-rukun sholat sebagai sunnah. 8. Menjauhi semua yang membatalkan sholat. Nah, baik. Kita bahas satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Yang pertama, syarat salat yang pertama adalah taharatul hadatsaini. Suci dari 2 hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Kita sudah bahas di bab taharah ya. Ya. Ini yang pertama. Ya, hadas besar ya, kalau kita kasih contoh adalah junub, kondisi junub. Seorang mimpi besar atau seorang dia keluar air mani, ya baik karena mimpi atau selain itu. Kemudian seorang ya pasangan suami istri melakukan hubungan suami istri meskipun tidak ya keluar air mani, maka ini statusnya junub. Ini namanya hadas besar. Dan hadas itu label yang ada pada diri seseorang, ya, bukan sesuatu yang terlihat. Hadas itu tidak terlihat. Ya, hadas kecil contohnya buang air kecil, buang air besar. Ya.
Kegiatannya inilah yang membuat dia jadi berhadas. Adapun yang dikeluarkan namanya najis. Beda ya. Jadi kegiatan buang air besar, ya, perbuatan buang air besar, perbuatan buang air kecil ini yang menyebabkan dia dalam kondisi hadas. Sedangkan najis, yaitu poin yang kedua, suci dari najis pada pakaian, badan maupun tempat. Ya, maka najis itu sesuatu yang ya hissi, sesuatu yang bisa diindra, itu namanya najis. Sedangkan kalau ya hadas itu nggak bisa. Ya, saya nggak bisa lihat Mas Nanda ini sedang berhadas atau enggak gitu ya. Ya, kecuali Mas Nanda ngaku gitu. Oh, saya nggak punya wudhu misalnya. Ya, baru saya tahu. Karena apa? Hadas itu tidak terlihat. Tapi kalau najis terlihat. Oh, ini ada, mohon maaf, kotoran ya cicak. Oh, ini ada nanah. Oh, ini ada darah. Oh, ini ada muntah. Dan seterusnya dan seterusnya. Di bab toharoh kita sudah sebutkan ya macam-macam najis. Nah, ya cara membersihkannya juga beda. Ya, kalau hadas itu butuh niat. Makanya seorang ketika dia berwudu harus ada dalam hatinya niat apa? Ya, saya berniat untuk wudu menghilangkan hadas kecil. Ya, atau ketika mandi saya ya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sedangkan kalau najis tidak perlu niat gitu, tidak perlu niat ingsun ngersii ya najis, tidak perlu. Sebagai gambaran misalnya ada seorang ya mandi di kolam renang. Dia kondisinya junub. Dia nyemplung ke kolam renang. Ya, kemudian mentas atau dia minggir ke pinggir tepi kolam. Kemudian dia bilang, "Tadi saya junub. Ya, kira-kira mandi saya ya cukup nggak ya kalau saya nyemplung ke kolam renang?" Ketika jenengan nyemplung, niat nggak kalau mau mandi junub? Jawabannya enggak. Berarti apa? Ya, meskipun sudah basah kuyup, ya tidak sah mandinya. Karena apa? Tidak ada niat. Ya, tidak ada nih niat. Berarti supaya sah bagaimana mandinya? Ya, dia nyemplung sambil niat untuk menghilangkan hadas besar. Cukup, ya. Meskipun nanti ada cara mandi yang lebih sempurna gitu ya. Cuman apa? Kita bilang yang cukup. Cukup apa? Yaitu membasahi seluruh tubuh dengan air dengan niat ketika di awal melakukannya. Sedangkan najis, misalnya teman-teman di bajunya ada najis, misalnya bekas muntahan atau darah atau kotoran ya, burung misalnya. Ya. Kemudian hujan, nggak bawa mantol. Kemudian apa? Kotoran yang ada di baju itu hilang karena saking derasnya air hujan. Dan teman-teman nggak ada niat itu bersihin najis. Karena apa? Yang bersihin najis itu apa? Air hujan. Ya, suci nggak pakaiannya? Suci. Ya, sah nggak dia membersihkan najisnya? Sah. Meskipun tanpa niat, iya. Meskipun tanpa niat, itulah bedanya hadas dan najis. Jadi kalau bersih najis, ya teman-teman cebok itu nggak perlu niat-niat cebok, itu nggak perlu. Ya, niat apa namanya? Niat ya bersihin pipis misalnya itu nggak perlu niat. Yang perlu niat apa? Ketika berwudu, ketika mandi. Karena apa? Menghilangkan hadas. Taib, ini flashback di pelajaran toharoh ya. Taib. Nah, suci dari najis ini di 3 poin, yaitu di pakaiannya tidak ada najis, di badannya tidak ada najis, kemudian yang ketiga adalah di tempat ketika sholat. Bagaimana kalau misalnya kita pakai sajadah misal gitu ya. Misalkan kasus di masjid, kan masjid ada banyak cicak gitu ya. Karena dalam mazhab Syafi'i, ya semua kotoran hewan itu najis. Nah, bagaimana kalau di sisi sajadah sebelah sana itu ada kotoran cicak? Ya, apakah tempat di sini jatuhnya najis? Tapi jawabannya adalah ya, yang dimaksud tempat adalah tempat area dia sholat, bukan di tempat lain. Ya, area di mana dia sholat. Berarti apa? Ya, apa namanya? Sepanjang dan lebarnya dia cukup sholat. Kalau najisnya 50 cm dari tempat kita bagaimana? Udah masalah. Ya, tidak bermasalah. Jadi dimaksudkan suci dari najis pada tempatnya adalah area di mana kita sholat. Bukan area ya misalnya satu karpet itu di ujung sana 10 meter misalnya gitu ya. Ada najis. Oh, berarti nggak boleh pakai karpet ini. Nggak begitu.
Ini jangan disalahpahami teman-teman ya. Ya, karena memang teks ya bunyinya begitu ya. Wah ini satu karpet nyambung ini. Kalau saya sholat di sini, wah karpet sebelah sana ada najisnya. Jadi saya nggak boleh sholat di situ. Ya boleh. Kenapa? Yang dimaksudkan makan atau tempat di sini ada area di mana dia sholat. Berarti apa? Misalnya kita butuh ya panjang 120 cm, lebar berapa misalnya 80 cm. Ya sudah area situ yang bersih dari najis. Begitu ya teman-teman ya. Yang dimaksudkan makan atau tempat yang digunakan untuk sholat. Dan dimaksud najis ini adalah najis yang mengkontaminasi makan, bukan sesuatu yang kering. Misalnya ada kotoran cicak kering di situ. Ya, kotoran cicak keringnya tidak apa? Membuat najis. Ya, ya, kotoran cicak kering tidak membuat najis. Kenapa? Kering, najis itu bisa menajisi jika salah satu antara benda atau najis itu ada yang basah. Misalnya, Mas Nanda ya sujud, ya tangannya kering, demok, kotoran cicak kering. Apakah jadi najis? Jawabannya tidak. Ya, kenapa? Tangannya Mas Anda kering, najisnya kering. Ya. Ya, namun apabila tangannya Mas Anda kering, najisnya belenyek, masih basah, nah itu baru kena najis. Ya, baru kena najis. Atau misalnya tangannya Mas Nanda basah baru wudhu, najisnya kering, nah itu baru kena najis. Sehingga kalau dua-duanya kering, maka tidak saling menajisi. Nah, ini yang perlu saya kasih keterangan begitu ya. Jadi najis itu bisa mempengaruhi jika salah satu di antara atau kedua-duanya itu basah. Ya, salah satu atau dua-duanya basah. Adapun kalau tidak, maka tidak. Tayyib, ya. Ini mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau nyentuh anjing misalnya gitu ya. Anjingnya kering, ya. Apakah perlu dibasuh dengan ya tanah 1 kali dan sisanya 6 kali dengan air, jadi total 7? Ya, kalau zahirnya dia sama-sama kering, maka jawabannya tidak. Ya, cuman kan bisa nggak kita memastikan ketika kita megang itu tidak habis dijilat sama anjing itu ya. Ya, kalau kita tidak bisa memastikan maka ya perlu hati-hati ya karena najisnya mughaladhah, maka ya satu dengan tanah kemudian sisanya dibasuh dengan air. Ya, kemarin kita juga sudah bahas ya tentang najis mughaladhah. Apakah nanti boleh pakai sabun? Boleh-boleh saja. Ya, yang penting salah satu harus pakai tanah. Sisanya mau pakai sabun, mau enggak itu terserah. Yang penting total jumlahnya 7 basuhan, salah satu pakai tanah. Taib, ini najis ya pada pakaian, badan dan tempat. Harus suci, ya tidak ada najis. Kemudian poin yang ketiga, satrul aurah, menutup aurat. Menutup aurat ini tidak diharuskan dengan ya sesuatu. Yang penting dia menutup aurat. Misalnya seorang ya pakai sarung, pakai celana, pakai gamis. Ya, bahkan kalau pakai jari sekalipun ya. Misalnya celananya habis, sarungnya lagi dicuci, adanya jari. Jari itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Eh, ya jari ya. Eh, itu yang biasa buat gendong bayi lah. Atau misalnya teman-teman ya terpaksa misalnya sarung nggak ada, adanya bawahan mukena. Adanya bawahan mukenanya akhwat misalnya, bawahan mukenanya ibu-ibu misalnya. Kan bisa ada mukena yang potongan ya. Meskipun saya tidak menyarankan ya bagi para wanita ya untuk sholat pakai mukena potongan jika atasannya itu pendek. Kalau atasannya panjang nggak apa-apa. Kenapa? Atasan pendek ketika mengangkat tangan terus kebuka ini muskilah nanti bisa membuka aurat. Ya, kalau mau pakai potongan ya yang panjang bagian atasannya sehingga ketika dia mengangkat tangan ini tidak terlihat apa namanya bagian ini. Kecuali dia juga pakai pakaian yang lengkap ya. Jadi dia aman. Nah, silahkan. Kalau enggak ya pakai mukena yang panjang. Kalau pakai bawahan mukena bagaimana? Sah enggak? Ya sah. Yang penting apa? Tertutup auratnya. Ya, karena tujuan dari ya menutup aurat adalah tertutup aurat. Tidak harus pakai sarung, tidak harus pakai celana, tidak harus pakai gamis, tidak harus pakai ini. Ya, tayyib. Ini poin ketiga. Ya. Sehingga bagaimana kalau seorang ketika sholat melorot misalnya. Ya, apakah otomatis sholatnya batal? Jawabannya kalau dibiarin batal. Misalnya ya, Mas Nanda pakai sarung, ya sarungnya nggak kenceng,
melotrok ya. Orang Jogja bilangnya melotrok. Kalau orang Jawa bagian ya Banyumas ya, atau Jawa Kebumen orang apa melorot ya. Ya sarungnya melorot ya. Kalau sarungnya melorot atau melotrok ya, padahal pakai celana pendek misalnya, kan dengkulnya kelihatan. Apa yang harus dilakukan Mas Nanda? Ya, jangan dibiarin. Wah, nanti kalau saya gerak lebih dari 3 kali nanti batal. Justru kalau dibiarkan melotrok itu malah bikin batal. Terus apa yang dilakukan? Ambil sarungnya kemudian diikat. Lalu terus gerakannya bagaimana? Gerakan yang dibutuhkan di dalam sholat tidak membatalkan sholat. Meskipun itu lebih dari 3 kali. Ya, ingat, gerakan yang dibutuhkan, bukan gerakan yang uti-uti upil, kemudian apa garuk-garuk yang tidak penting ya. Apalagi sampai apa liatin kuku gitu ya sambil Afan, misalnya ada kukunya ada yang hitam digini-giniin, ini nggak penting. Tapi kalau dia mengangkat sarung tujuannya supaya aurat tidak terbuka, ya maka ini darurat, penting ya. Penting bahasa Arabnya darurat teman-teman ya. Ya. Makanya apa? Boleh. Ya kan sempat tersingkap. Tersingkapnya karena nggak sengaja, bukan karena ya disengaja. Kalau sengaja diplotrok atau karena sengaja ya melorotakan misalnya, maka ini baru batal. Tapi kalau nggak sengaja karena mungkin nggak kenceng atau misalnya ada anak iseng misalnya ditarik sarungnya misalnya, ya kan bukan kita yang punya niat menurunkan sarung, maka langsung segera dinaikkan, diikat. Ya, itu yang harus dilakukan. Masalahnya masyarakat kita nggak ngerti, taunya apa? Oh, gerak lebih dari 3 kali nanti batal. Kemudian sarungnya dibiarin, padahal pakai celana pendek. Ya, celana pendek ini bisa ya tidak menutup aurat, auratnya terlihat nampak. Ya, maka ya harus segera diangkat. Begitu Mas Landang ya. Ya, tapi memang saran saya kalau pakai sarung pun ya bagusnya pakai celana yang panjang ya, atau minimal telung perapat atau 3/4 supaya nanti kalau terjadi kasus tidak malu. Ya, tidak malu. Kemudian poin yang keempat yaitu istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Dan dimaksud dengan istiqbalul qiblah di sini adalah jihah, arah kiblat. Bukan Ka'bah persis. Yang punya kewajiban menghadap Ka'bah persis adalah mereka yang berada di Masjidil Haram. Ya, yang berada di Masjidil Haram atau di sekitar Masjidil Haram. Yang jelas dia bisa menentukan arah Ka'bah. Adapun di Indonesia kita nggak bisa karena pakai aplikasi pun ya saya kira nggak ada yang bisa presisi 100% menghadap Ka'bah. Ya, sehingga apa? Ya, kita diperintahkan untuk menghadap jihah, arah Ka'bah. Sehingga bagaimana kalau tidak presisi? Jawabannya tidak masalah. Kenapa? Yang diperintahkan adalah arahnya kiblat. Tayyib. Ini ya jika memungkinkan kita untuk menentukannya. Bagaimana kalau kita berada di hutan, kita tidak bawa kompas, HP juga tidak ada internet gitu ya. Maka teman-teman boleh berijtihad. Ya, boleh berijtihad. Ijtihad itu artinya apa? Mengeluarkan segala kemampuan untuk menentukan mana sih kira-kira arah barat. Ya, oh itu ada matahari itu apa namanya? Kayaknya ini barat di sebelah sana mataharinya karena sore ya, misalnya karena sholat asar. Teman-teman bisa. Tapi kalau siang hari, zuhur misalnya, waduh ini agak susah ini zuhur. Sudah nggak apa-apa berijtihad. Kalau ternyata setelah kita selesai sholat, kemudian kita baru tahu ya ada udah keluar juga waktu sholatnya, baru tahu kalau ternyata arahnya tadi kurang tepat, bagaimana jawabannya? Tidak mengapa, sah sholatnya. Jadi tidak perlu diulang. Taib, begitu ya. Ini istiqbalul kiblah. Dan istiqbalul kiblah itu posisi sebelum sholat, harus tahu. Jangan ketika sholat kemudian baru nyari kiblat. Tapi apa? Sebelum sholat. Namanya juga syarat harus dipenuhi sebelum sholat. Kemudian yang kelima, dukhulul waktu, masuk waktu. Sehingga tidak boleh seorang sholat sebelum waktunya. Ya, yang keenam, al-ilmu bifardiyatiha. Dia tahu rukun-rukun sholat. Ya, ya, dia tahu setelah takbiratul apa yang harus dia lakukan. Oh, baca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah apa? Ruku. Setelah ruku apa? Iktidal. Setelah iktidal apa? Sujud. Setelah sujud apa? Duduk ya di antara dua sujud. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Kemudian ya
bangkit lagi untuk berdiri. Dia tahu urutannya begitu. Ya. Sebelum sholat dia harus tahu. Kalau sebelum sholat dia tidak tahu sujud dulu atau rukuk dulu ya. Berarti dia nggak tahu rukun-rukun sholat. Ya, maka dia apa? Harus belajar dulu. Ya, makanya paling enak itu apa? Sholat berjamaah gitu ya teman-teman ya. Sholat berjamaah tinggal manut sama imam saja kita ikutin. Gitu ya. Ketika mau sholat sendirian maka harus ngerti ya rukun-rukunnya. Sehingga tidak boleh ketukar-tukar ya. Ada orang sholat rukuk dulu baru ya apa? Sujud dulu baru rukuk. Ini nggak boleh. Berarti dia apa? Tidak mengetahui rukun-rukun sholat. Kemudian yang ketujuh, tidak meyakini bahwa di antara rukun sholat adalah sunnah. Ya, misalnya dia mengatakan duduk di antara dua sujud itu sunnah saja, nggak apa-apa kalau nggak dilakukan. Ya, ini nggak sah sholatnya nanti dia. Ya, karena apa? Duduk di antara dua sujud termasuk rukun. Jangan diyakini itu sunnah. Ya, berbeda dengan kalau meyakini bahwasanya tahiyat awal untuk sholat-sholat yang ada dua tasyahud atau dua tahiyat itu sunnah. Maka ini tidak mengapa karena memang tahiyat awal itu hukumnya sunnah. Ya, hukumnya sunnah. Sehingga kalau orang tidak tahiyat awal bagaimana? Ya, jawabannya ya tidak apa-apa, cuma dianjurkan baginya untuk sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Sehingga bagaimana kalau seorang dari rakaat kedua lupa tidak tahiyat awal, langsung berdiri dan berdirinya sudah sempurna, tidak boleh balik. Waduh, saya belum tahiyat awal nih. Ya, padahal sudah berdiri. Bagaimana yang harus dilakukan? Lanjutkan sholatnya. Jangan duduk tahiyat awal. Nanti batal sholat. Kenapa? Karena berdiri rukun, duduk tahiyat awal sunnah. Ya. Dia tidak boleh meninggalkan wajib dalam hal ini rukun untuk melakukan sunnah. Berdiri rukun. Sudah dilakukan. Ya sudah. Karena dia sudah talabus, sudah kebacot bahasa Jawanya ya. Wis kadung berdiri, maka dia melakukan yang wajib, sunnahnya apa? Ya sudah jangan balik ke sunnah. Harus apa? Harus tetap melanjutkan yang wajib. Karena dia ketinggalan yang sunnah, ya disebut dalam madhab Syafi'i, nanti kita akan belajar ya, disebut sunnah ab'ad, ya maka dia dianjurkan sujud sahwi, yaitu apa? Sebelum salam dia sujud 2 kali, kemudian diselingi dengan duduk, kemudian sujud lagi, ya setelah itu baru dia salam. Itu namanya apa? Sujud sahwi. Bacaan khususnya tidak ada, teman-teman ya. Ya, tidak ada bacaan khusus yang warid dari Nabi. Ya kalau dia bacanya Subhana Rabbiyal A'la bagaimana? Ya nggak apa-apa. Ya, ada sebagian yang membaca Subhana ya man la yanamu wa la yashu ya. Ya ketika sujud sahwi baca Subhana man la yanamu wa la yashu. Namun bacaan ini berselisihkan para ulama. Ya, daripada sesuatu diperselisihkan mending apa? Karena sujud tok kita tidak baca apa-apa itu sudah sah sebagai sujud sahwi. Ya, karena diperintahkan adalah sujudnya. Adapun bacaannya tidak ditekankan. Ya, thayyib. Ini poin ke-7. Kemudian poin terakhir, ijtinabul mubtilat. Yaitu apa? Ya, menjauhi pembatal-pembatal sholat. Apa saja pembatal-pembatal sholat? Kita baca di fasal berikutnya. Nanti ada insya Allah ya. Bab pembatal-pembatal sholat. Baik, kita lanjutkan di pasal berikutnya. Saya baca nanti Mas Nanda minta tolong bantuannya buat menerjemahkan. Kemudian penulis itu Syekh Salim Ibn Sumer rahimahullah ta'ala mengatakan al-ahdatsu ithnani ya asgharu wa akbaru fal asgharu ma awjabal wudu'a wal akbaru ma awjabal ghusla. Bisa dibaca terjemahnya Mas Nanda? Bismillah. Hadas besar dan hadas kecil. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu, sedangkan hadas besar adalah hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi.
Nah, ini namanya hadas. Jadi hadas ada dua macam. Hadas kecil. Maksudnya apa? Dia tidak akan hilang kecuali dia berwudu. Jadi kalau pengen orang hilang hadas kecilnya, maka dia wudu. Ya, adapun hadas besar, maka dia mandi. Sehingga kalau seorang junub, misalnya keluar mani atau hubungan suami istri, maka dia ya kalau ingin menghilangkan label hadas besar pada dirinya, ya maka harus mandi. Ya, cara mandi kemarin sudah kita bahas ya. Itu minimal mengguyur seluruh tubuh dengan air. Jadi rata seluruh tubuhnya dengan air. Ya, termasuk di bagian-bagian yang jelempit. Di lipatan-lipatan tubuh itu harus diperhatikan. Baik lipatan tangan, lipatan ketek maupun lipatan di bagian maaf ya, pantat misalnya. Maka harus diperhatikan. Jangan sampai tidak terbasahi. Taib. Ini dua macam hadas. Jadi kalau pengen bersih atau suci dari hadas kecil berwudu, kalau pengen suci dari hadas besar maka mandi. Sekarang pembagian atau macam-macam aurat. Al-auratu disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair rahimahullahu taala. Al-auratu arba. Aurat itu ada 4. Ya, al-awwalu auratur rajuli mutlaqan. Wal amati fi salati ma bainas surrati war rukbati. Wa thani auratul hurrati fi salati jami'u badaniha ma siwal wajhi wal kaffaini. Wa thalith auratul hurri wal amati indal ajanibi jami'ul badani. Warabi' inda maharimiha wan nisa'i ma bainas surrati war rukbati. Nah, bisa dibaca Mas Nanda? Batasan aurat laki-laki dan wanita. Aurat ada 4 macam, yaitu: 1. Aurat semua laki-laki, merdeka atau budak, dan budak perempuan ketika sholat adalah antara pusar dan lutut. 2. Aurat perempuan merdeka ketika sholat, yaitu seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. 3. Aurat perempuan merdeka dan budak terhadap laki-laki yang ajnabi atau bukan muhrim, yaitu seluruh badan. Aurat perempuan merdeka atau budak terhadap laki-laki muhrimnya dan perempuan, yaitu antara pusar dan lutut. Nah, taib. Ya, disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair, aurat ada 4 macam. Yang pertama, auratnya laki-laki secara mutlak. Jadi laki-laki aurat ya, laki-laki secara mutlak berarti apa? Baik dia itu budak maupun merdeka. Budak itu apa? Ya zaman dulu kan masih ada perbudakan ya, meskipun sekarang sudah nggak ada slavery. Ya tetap ini perlu kita bahas supaya kita tahu sejarah. Ya laki-laki baik budak maupun merdeka sama. Begitu pula apa? Auratnya budak wanita. Ya, auratnya budak wanita. Ketika sholat, ya, itu apa? Baina surrati war rukbati. Antara pusar dan lutut. Ya, berarti apa? Antara pusar dan lutut. Ya. Nah, para ulama Syafi'iyah mengatakan karena ya antara, maka sebenarnya pusar dan lutut itu pada asalnya bukan aurat. Pada asalnya gitu ya. Cuma antara pusar dan lutut itu tidak mungkin tertutup dengan sempurna kalau seseorang tidak menutup pusar dan lutut. Misal nih, kita kan nggak mungkin ya pakai celana cuma ngepres dengkul, mepet udel gitu ya, mepet apa namanya. Bagaimana kalau kita duduk? Bagaimana kalau kita jongkok? Bagaimana kalau kita misalnya jengking misalnya? Kan pasti terlihat bagian antara pusar dan lutut. Jadi lutut, misalnya kita kasih batas lutut misalnya, lutut ke atas. Nah, atasnya lutut itu sudah aurat. Pupu ya bahasa kita ya, atau paha itu sudah aurat. Nah, paha ini tidak mungkin bisa tertutup dengan sempurna kalau kita nggak nutup lutut. Makanya para ulama Syafi'iyah, meskipun pada asalnya lutut dan pusar itu bukan aurat, tapi wajib ditutup. Karena antara pusar dan lutut tidak mungkin tertutup dengan sempurna kalau kita tidak menutup pusar dan lutut. Bisa dipahami ya? Jadi asalnya apa? Ya cuma batas ya dengkul ke atas, pusar ke bawah. Ya. Cuma kalau kita cuma pakai pakaian ngepres segitu gitu ya, ya pasti akan tersingkap ya. Antara kalau jongkok, antara kalau kita ini gitu ya.
Masa mau diplester gitu ya, masa mau dipakai lakban gitu kan nggak mungkin gitu ya. Ya, makanya apa? Ya, lutut dan pusar itu ya harus tetap juga ditutup. Karena apa kaidah ya para ulama mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ya, suatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan melakukannya, maka itu juga wajib. Ya, menutup aurat tidak sempurna, yang menutup aurat itu wajib, maka ya tidak sempurna dengan menutup lutut atau pusar, maka ya pusar dan lutut itu juga katut wajib. Karena kewajiban menutup aurat dan menutup aurat tidak sempurna nanti kalau tidak menutup pusar dan lutut, maka pusar dan lutut akhirnya katut ya terbawa kewajiban untuk ditutup seperti itu. Jadi bagaimana kalau orang yang mengubar-ubar dengkul sama pusarnya, maka jawabannya ya dia juga ya pada asalnya ya tidak boleh. Karena dalam hal ini para ulama mengatakan itu statusnya juga wajib. Ini ada suara anak-anak masuk nggak? Ya, Afan ya. Mereka lagi main. Afan. Ini bentar lagi selesai ya. Kemudian poin yang kedua, auratnya wanita ketika merdeka ya, wanita merdeka bukan budak, ketika sholat itu seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Itu ya bukan aurat ketika sholat. Adapun auratnya wanita merdeka dan wanita budak. Ingat ya, wanita merdeka dan wanita budak di hadapan laki-laki bukan mahram. Dan ini pendapat muktamad, pendapat yang dikukuhkan dalam madhab, pendapat resmi madhab Syafi'i. Itu jami'ul badan, seluruh tubuhnya, nggak terkecuali. Matanya, wajahnya wajib ditutup, tangannya wajib ditutup. Sehingga mereka yang mengamalkan madhab Syafi'i yang resmi ini, nggak ada yang terlihat satupun dari bagian tubuhnya. Ya kalau teman-teman lihat sebagian wanita di Tarim, di Yaman, gitu ya, mereka apa? Pakai apa? Cadarnya itu bukan cadar yang cuma di batas hidung, enggak, tapi apa? Pakai yang menutup. Nanti pakai kain yang tipis yang digunakan apa? Untuk menutup matanya. Ya, taib. Nah, ini pendapat resmi madhab Syafi'i. Namun ada pendapat yang lain yang mengatakan apa? Ya, bahwasanya aurat wanita ya selain wajah dan telapak tangan juga berlaku di luar sholat. Ya, ini pendapat yang lain. Meskipun pendapat ini pendapat yang kita katakan pendapat lemah. Karena pendapat yang kuat di madhab adalah seluruh tubuh. Seluruh tubuh ini nggak terkecuali nggak ada. Ya, yang terakhir yaitu auratnya wanita di hadapan mahramnya dan wanita lain. Itu apa? Di antara pusar dan lutut. Itu aurat yang wajib ditutup. Cuma kan sekali lagi, ketika kita bahas masalah aurat, begitu. Tapi ada adab, ada sopan santun yang harus dijaga. Kan nggak mungkin ya wanita-wanita kumpul arisan gitu cuma pakai mohon maaf ya dari pusar sampai lutut doang gitu kan nggak mungkin. Ya bagian atasnya juga ditutup. Kalau nggak pakai jilbab, bagaimana wanita sama wanita kumpul? Ada masalah. Jadi suatu ruang tertutup, gak ada laki-laki sama sekali, wanita sama wanita nggak pakai jilbab, itu tidak masalah. Ya, karena apa? Memang ya aurat sesama wanita ya itu antara pusar dan lutut. Nah, itu saja yang dapat kita bahas pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan rukun salat. Silahkan jika ada pertanyaan, masih ada waktu mungkin kira-kira beberapa menit ya. Kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya. Baik, kita sampai di sesi tanya jawab. Sekiranya teman-teman ingin bertanya, dipersilahkan. Belum ada? Baik, Ustaz menyambung tadi soal kotoran cicak. Saya pernah mendengar bahwa itu najis yang dimaafkan. Apakah memang betul seperti itu, Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd ya. Ada satu poin pembahasan para ulama yang disebut dengan umumul balwa. Umumul balwa itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi misalnya apa namanya, situ ada kotoran cicak, sini ada kotoran cicak, banyak banget gitu ya. Jika statusnya sampai seperti itu, sebagian ulama mengatakan itu diampuni atau ma'fu. Tapi kalau cuma satu, dua gitu ya, kita bisa bersihkan dan itu nampak gitu ya. Maka ya selayaknya kita bersihkan.
karena itu najis. Ya, tidak terkecualikan karena mungkin karena cicak ya kemudian jadi tidak najis. Jawabannya tetap najis dalam ya disampaikan oleh para ulama. Sekali lagi ya, di dalam mazhab Syafi'i dan mereka dalilnya qiyas. Ya, tidak ada dalil Quran dan Sunnah. Tapi apa? Dalilnya qiyas. Qiyas itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Tidak mungkin para ulama mengkiaskan sesuatu tanpa dalil Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang melakukan kias tanpa adanya dalil dasar dari Al-Quran maupun Sunnah, batal kiasnya. Ya. Kiasnya mazhab Syafi'i apa? Kalau kotoran manusia, sedangkan manusia adalah makhluk yang paling sempurna saja najis, lah kok hewan? Ya, di situ apa? Makhluk yang lebih rendah dari manusia kok suci? Ya, maka ini muskilah. Makanya mereka menggunakan namanya kias aulawi. Kias lebih-lebih lagi gitu. Ya, kalau kotoran manusia yang Allah muliakan, ya, Allah sempurnakan penciptaan manusia sebagaimana firman Allah Taala, ya walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya dalam bentuk yang paling sempurna, kotorannya najis. Lah ini hewan yang tidak berakal, ya, tidak melakukan syariat, kok tidak najis? Makanya ya para ulama mengatakan nih, meskipun ya kita tidak tutup mata adanya perbedaan pendapat di antara ulama seperti dalam madhab Imam Ahmad misalnya ya, yang mengatakan bahwasanya kotoran hewan yang bisa dimakan maka tidak najis. Ya, kotoran hewan yang halal dimakan tidak najis. Namun sekali lagi ya kalau saya pribadi karena masyarakat Indonesia yang memang sudah dari dulu mereka sudah memegang pendapat mazhab Syafi'i, tentunya jangan bermudah-mudahan. Misalnya kalau teman-teman ngambil pendapat Imam Ahmad, silahkan, tapi dipelajari dulu pendalilannya. Jangan asal comot ya. Wah, penak yang ini. Nah, karena apa? Para ulama mengatakan, ya mencari-cari yang mudah dalam pendapat ulama ini tercela. Ya, makruh. Tidak boleh kita, wah cari yang mudah dari pendapat Imam Syafi'i, cari yang mudah dari pendapatnya Imam Ahmad, cari pendapat yang mudah dari Imam Malik, cari yang mudah dari pendapatnya Imam Abu Hanifah. Tidak boleh. Ya, kita ya mengamalkan itu karena dalil yang dipakai oleh mereka. Dan sekali lagi dalil yang disepakati ulama ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Jadi bukan maknanya kalau yang pakai qiyas tidak berdalil. Ini yang perlu diluruskan ya. Sekali lagi ya. Jadi kalau itu umumul balwa, merata, sudah susah sekali membersihkannya. Di mana ada kotoran cicak ya. Itu baru kita katakan mungkin pakai pendapat yang makfu. Ya, adapun kalau cuma sedikit maka ya dibersihkan gitu Mas Nanda ya. Sama seperti di misalnya di kampung misalnya karena jalannya banyak ayam gitu ya. Kemudian kalau hujan ini kan kecampur sama kotoran ayam gitu ya. Bagaimana? Ini umul balwa. Ya, sehingga mercik-mercik ke sarung dan seterusnya ini kita tidak bisa menghindari. Ya, umumul balwa itu artinya kita tidak bisa menghindar. Ya. Makanya kalau tidak bisa menghindar maka di situ baru dimakfu. Kalau tidak ada ya maka ya harus dibersihkan sesuai dengan aturan cara membersihkan najis. Begitu Mas Nanda ya. Wallahu a'lam. Baik, syukur Ustaz. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi Ustaz. Monggo bisa. Ya. Demikian ya ikhwas sekalian, jazakumullah khairan masih berkenan menyimak kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Intinya ya kita belajar fikih ya melalui metode madhab supaya kita mengerti permasalahan-permasalahan dalam satu bab. Jadi ketika kita bahas aurat itu untuk laki-laki kayak gimana, untuk perempuan kayak gimana. Oh, laki-laki merdeka, laki-laki budak, laki-laki di hadapan laki-laki, laki-laki di hadapan wanita, atau wanita di hadapan laki-laki suaminya atau mahramnya, atau laki-laki lain itu bagaimana. Kita jadi lebih mudah di dalam mempelajarinya. Nanti kalau kita sudah menguasai masail atau poin-poin masalah dalam masalah satu bab, baru nanti kita masukkan, oh dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Sehingga kita pikirannya tidak terpecah antara memahami masail atau poin-poin masalah dengan dalil. Kenapa? Nanti kalau satu poin, misalnya nomor 1, auratnya laki-laki mutlak dikasih dalil. Nanti kita bahas dalilnya panjang lebar gitu ya. Ya, memang jadi bagus, kita jadi tahu landasannya secara langsung. Cuman di pikiran kita nanti jadi Jadi tidak fokus gitu ya. Karena memahami 2 poin, yaitu memahami masail yaitu permasalahan
Yang satu lagi memahami dalil. Bukan ini tidak ada, ini ringkasan dari dalil. Cuman apa? Diringkas oleh para ulama untuk mudah dipelajari. Tapi begitu ya. Ini ada yang bertanya gimana Mas Nanda? Saya jawab singkat saja boleh? Tafadhol Ustaz. Taib ya. Bismillah. Ya. Waktu sholat apakah setelah azan bisa langsung sholat atau harus ada jeda kalau untuk subuh? Jika diakhirkan waktu menurut mazhab Syafi'i gimana? Kalau untuk sholat subuh, ya kalau memang sudah yakin masuk waktu silakan. Ya bahkan ketika azan pun misalnya kalau misalnya ada kondisi darurat mau langsung sholat silakan. Terutama bagi perempuan yang di rumah sholatnya misalnya, maka langsung saja nggak apa-apa. Cuman kan eman-eman kalau lagi azan kita tidak jawab azannya gitu ya. Kalau memang boleh atau nggak boleh, jawabannya boleh saja. Yang penting sudah yakin. Ya, permasalahannya sekarang waktu-waktu yang ada, ya, apakah itu menghasilkan yakin? Ya, jawabannya ya tergantung. Ya, kalau memang presisi cara ngitungnya, maka yakin. Tapi kalau cuma sekedar kira-kira, wah kira-kira kayaknya sudah masuk subuh nih. Ya, kalau cuma kira-kira ya jangan. Ya, jadi apa? Kalau Anda yakin dengan jam digital, silakan sholat. Ya, kalau tidak yakin, ya ditunggu sebentar. Ya, misalnya 10 menit atau berapa menit ya. Intinya pada apa? Pada penentuan waktu. Kalau penentuan waktunya berdasarkan ilmu yakin dengan keyakinan, dengan seyakin-yakinnya, maka silahkan sholat tanpa nunggu jeda-jeda ya. Ya, lah azan itu tanda sudah masuk waktu. Berarti apa? Anda sudah boleh ya sholat setelah azan itu. Tidak harus nunggu jeda iqomah dan kecuali kalau sholat di masjid ya. Mau nggak mau kita harus nunggu jeda gitu ya. Tapi sholatnya sendirian seperti ibu-ibu misalnya karena sholat di rumah, maka pas azan pun dia boleh. Jika dia yakin waktu subuh itu sudah masuk. Ya, masalahnya kan ada sebagian yang mengatakan subuh sekarang itu kegasian gitu ya. Maka kalau teman-teman ya ambil pendapat yang subuh itu kegasian, ya harus nunggu. Ya kalau teman-teman meyakini jadwal sekarang sudah akurat, ya sudah, sholat-sholat saja, tidak perlu nunggu jeda begitu ya. Wallahu a'lam. Intinya yakin itu sudah masuk waktu, maka silahkan sholat, tidak perlu menunggu. Wallahu a'lam. Saya cukupkan Mas Nanda. Terima kasih kepada teman-teman. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz, jazakumullah khair. Jazakumullah khairan. Saya pamit diri. Ustaz, tafadhol. Baik, terima kasih teman-teman sudah